Do you wanna know? Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Ya. Transformasi yang pertama, yuk bahas tentang translasi atau pergeseran. Ya, kita mulai ya. Oke. Apa sih itu transformasi? Ya, transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi dan bentuk suatu benda. Oke. Yang kita pelajari tentunya transformasi geometri. Apa itu? Itu suatu perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal X, Y menuju ke posisi lain, yaitu itu pakai X aksen atau pakai ini ya, petik di atas. Nah, X aksen dan Y aksen. Ya. Apa aja yang dipelajari? Yang pertama yaitu pergeseran atau translasi. Yang kedua nanti pencerminan atau refleksi. Yang ketiga perputaran, rotasi. Yang keempat nanti perkalian atau dilatasi. Kita belajar yang pertama dulu ya. Nah, ini pergeseran atau translasi. Ya, apa sih itu? Nah, pergeseran atau translasi adalah menggeser benda dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Ya. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pasti posisi nggak berubah. Posisi berubah, sorry. Posisi berubah, bentuk, ukuran, dan orientasinya tetap. Ya. Kalau kalian mau tahu apa sih contoh dari translasi itu? Nah, nih. Yang permainan catur. Nah, permainan catur pernah kan? Bermain catur atau melihat orang bermain catur. Nah, misalnya kan ada ininya ya, bidak-bidaknya. Nah, itu kayak kuda. Dia cuma pindahnya bentuknya L. Nah, pindah. Dia cuma merubah posisi tempatnya aja. Bentuknya, ukurannya, kemudian orientasinya tetap. Ya, tidak besar, tidak kecil. Nah, kemudian apalagi contohnya yaitu yang suka waktu TK, kalian pasti main perosotan kan? Nah, coba kalian ingat ketika posisi di atas kemudian merosot turun ke bawah, apakah kalian menjadi besar? Aturan kecil jadi besar, dari atas kecil turun ke bawah jadi besar. Nah, enggak kan? Ya, posisi berubah dari atas turun ke bawah. Tapi bentuknya tetap, ukurannya juga tetap, orientasinya juga tetap. Ya, seperti itu yang disebut dengan pergeseran atau translasi. Oke. Nah, ini bentuk translasi itu cuma pindah doang. Aturan yang tadi bentuknya bayangannya tuh yang kuning ya. Seperti itu. Nah, contoh nih. Misalkan sebuah titik X, Y ditranslasikan sebesar AB, ya, maka hasil translasinya adalah, nah di sini nih ada rumusnya nih. X ditambah A, Y ditambah B. Oke. Nah, ini proses translasinya. Kemudian lihat di situ ada grafik. Oke, ada grafik XP, sebuah titik P ditranslasikan sebesar AB. Kemudian ada translasi lagi, berarti 2 kali translasi, berarti double. Maka ya ini kayak gini. Berarti hasil pertama, P aksen yang pertama X tambah A, Y tambah B. Nah, kemudian ditranslasikan lagi, berarti 2 kali translasi. Berarti hasil aksen tadi ditambah lagi P, ditambah lagi Q. Nah, ini kalau 2 kali translasi. Oke, nanti kita latihan ya habis ini. Nah, ini contoh soalnya. Ya, lihat suatu titik min 1,3 ditranslasikan sebesar 4,-2. Maka hasil translasinya adalah yakni, kemudian jika suatu titik 3,-2 ditranslasikan dengan hasil 3,1, maka besar translasinya berapa? Oke. Nah, ini tugas kalian di rumah, nanti silahkan dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Nanti contohnya menyusul. Contoh soal suatu titik min 1,3 ditranslasikan sebesar 4-2, maka hasil translasinya adalah, ya, kita ingat dulu ya. Tadi ada titik X, Y ditranslasikan sebesar AB, maka rumusnya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah,
Masukin titiknya min 1,3 ditranslasikan sebesar 4 min 2. Maka, nah ini ikutin aja nih. Berarti X-nya kan min 1. Min 1 ditambah, oke di sini ya. Min 1 ditambah 4, koma, ya yang Y-nya kan 3 ditambah min 2. Nah, berarti hasilnya berapa di sini? Min 1 tambah 4. Hasilnya utang 1 dibayar 4. Hasilnya berapa? 3. Kemudian ini 3 ditambah min 2, berarti 3 dikurang 2, hasilnya 1. Jadi di sini Ibu hapus ya. Jadi hasilnya di sini sama dengan 3,1. Contoh kedua, jika suatu titik 3, min 2 ditranslasikan dengan hasil translasi 3 min 1, 31, sorry, maka besar translasinya adalah ya. Baik. Nah, di sini nih 3, min 2, oke, ditranslasikan sebesar AB. Kita belum tahu nilai AB-nya hasilnya, tapi udah ketahuan 3 sama 1. Maka cara mengerjakannya adalah, nah ini kan seperti yang tadi itu. Nah, masih ingat nggak? Di sini kan X, hasil translasi kan X plus A. Nah, di sini Y plus B gitu kan? Nah, berarti ini X plus A itu hasilnya kan 3. Ini 1, ya enggak? Nah, di sini berarti X ditambah A sama dengan 3. Gitu. Yang satu lagi berarti di sini Y plus B hasilnya adalah 1. X-nya berapa? 3. Ditambah A sama dengan 3. Berarti A-nya hasilnya 3 dikurang 3. A-nya adalah 0. Kemudian Y adalah min 2. Min 2 ditambah B hasilnya 1. Nah, B-nya berarti 1. Nah, ini lawannya dari min 2 supaya 0. Plus 2. B-nya hasilnya 3. Maka tik besar translasinya adalah 0,3.